Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini kita akan bahas beberapa kripto. Kita akan mulai dulu dari EOS. Nah, untuk EOS ini saya bisa gambarkan satu trendline ya. Dan untuk saat ini EOS masih bisa bertahan di atas trendline ini. Nah, kalau kita perhatikan rejection yang terjadi terakhir ini ada di sekitar 0,04. Nah, sekarang dia sudah berhasil reject. Dan kalau saya perhatikan, ini dia berpotensi untuk breakout dari area resisten pentingnya dalam beberapa hari mendatang. Jadi untuk menentuin targetnya, saya akan coba menggunakan Fibonacci. Nah, saya akan ekspektasikan kita bisa naik ke area 0,105 dalam beberapa hari mendatang. Kemudian untuk target keduanya ada di area 0,125. Nah, itu dua area yang patut kita pantau buat EOS ini. Nah, tapi sebelumnya saya harus melihat adanya breakout dari 0,08 ini. Nah, harusnya ini bisa dicapai dalam beberapa hari mendatang ya. Jadi kalau kita hitung risk to reward ratio-nya dari area sini, ini ada potensi sekitar 40%, dan kalau sampai area 0,125, ini ada potensi sekitar 68%. Jadi menurut saya ini cukup bagus. Nah, kalau kita mau entry, kita bisa taruh stop loss ya, sedikit di bawah area sini. Kemudian take profit kita ada di area sini. Nah, ini untuk risk to reward-nya 1,45 ya. Jadi menurut saya masih cukup bagus. Oke, kurang lebih seperti itu buat EOS ya. Nah, untuk support pentingnya saat ini ada di area sini. Jadi kita bisa saja retest ke area sini untuk terakhir kalinya sebelum harga melanjutkan kenaikan. Jadi skenario ini juga sangat mungkin terjadi. Nah, ini juga merupakan area entry yang menurut saya cukup ideal. Jadi kurang lebih seperti itu ya buat EOS ini. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke koin HOT. Yap, kalau kita perhatikan koin HOT ini masih berada dalam satu pola downtrend. Saya akan tarik trendline yang ada di sini. Nah, tapi kalau saya perhatikan, HOT ini sudah mulai breakout dari trendline tersebut ya. Sekarang dia bergerak di area yang lebih sideways. Range-nya ada di area sini. Menurut saya untuk peluang HOT ini juga cukup besar ya. Karena kalau kita perhatikan ini berpotensi menjadi wave 1 dan wave 2 ya, kalau saya hitung secara Elliott wave, di mana wave 1-nya kita naik sampai ke area sini dan koreksi ke 0,618 retracement-nya ini merupakan wave 2 dari Elliott wave. Nah, sekarang saya akan coba lihat di time frame yang lebih kecil lagi. Ini merupakan time frame 4 jam ya dari HOT. Nah, di sini ada satu trendline lagi yang bisa kita bentuk. Dan untuk saat ini memang HOT masih berada di bawah trendline tersebut. Saya akan ekspektasikan adanya break dari trendline ini dalam beberapa hari ke depan. Karena ini saya menggunakan time frame 4 jam ya. Jadi ketika kita bisa break di atas area trendline ini, saya akan ekspektasikan pergerakan yang lebih cepat. Nah, untuk target resisten pertamanya, saya akan ekspektasikan di area sini. Karena ini juga merupakan area rejection yang terjadi sebelumnya. Jadi area 0,02 ini patut kita pantau, dan kalau kita hitung ya, dari area sini sampai ke sini, ini ada sekitar 35% range-nya. Nah, ini bisa kita manfaatkan buat entry. Nah, tapi idealnya kalau nggak mau nunggu lama, kita bisa entry ketika breakout terjadi. Nah, ini juga masih ada peluang sekitar 30%. Dengan stop loss kurang lebih ada di area sini. Jadi area 0,013 ini juga merupakan area yang cukup krusial, dan saya tidak ekspektasikan harga jatuh di bawah area tersebut dalam jangka waktu pendek. Jadi kurang lebih seperti itu ya analisis buat HOT. Saya masih mengekspektasikan adanya kenaikan 30-35% ke atas dalam beberapa hari mendatang. Oke, sekarang saya akan lanjutkan ke koin Viro ya. Nah, untuk koin Viro ini kalau kita perhatikan hari ini baru saja terjadi breakout. Dan breakout yang terjadi di candle hari ini kita bisa lihat ya cukup impulsif, di mana body candle-nya ini cukup besar. Nah, biasanya ketika candle seperti ini muncul, besoknya kita akan ada sedikit koreksi dulu ya. Jadi mungkin koreksi kecil, nah itu bisa kita manfaatkan buat entry kembali. Nah, biasanya koreksinya cuma 1 hari, setelah itu dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, kalau saya coba ukur ya untuk target si Viro ini. Nah, ini kita bisa perhatikan ya, rejection sudah mulai terjadi di area golden ratio. Dan kalau kita melihat koreksi di besok, ini cukup wajar. Tapi koreksinya nih paling cuma makan
1 hari atau 2 hari ya, setelah itu kita berpeluang untuk lanjut kenaikan. Nah, untuk target selanjutnya saya ekspektasikan harga ke area 2,618 extension. Nah, ini ada di sekitar 32 USD ya. Oke, kemudian kalau saya menggunakan projection ya dari sini, kita bisa perhatikan ya target pertama sebelum kita menyentuh area 32 ada di 28,2. Jadi ini juga merupakan resisten yang krusial buat kita perhatikan untuk Viro ini. Nah, jadi ada dua resistennya. Nah, untuk besok saya akan ekspektasikan adanya sedikit koreksi dulu, dan setelah itu saya akan ekspektasikan kenaikan ke dua area tersebut. Nah, ini kita masih bisa manfaatin opportunity-nya ada sekitar 40% lagi. Jadi ini bisa dimanfaatin ya. Dan untuk target pertamanya ada di sekitar 25%. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk target Viro. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan ke koin BCD ya. Nah, untuk BCD ini kalau saya perhatikan kita sedang ada di wave 3 dari Elliott Wave. Dan kemungkinan besar saya bisa ekspektasikan area resisten psikologis ini bisa jadi area resisten yang cukup penting ya di $10. Nah, kalau saya gambarkan roadmap dari Elliott Wave-nya, ini merupakan wave 1, kemudian wave 2-nya ada di sini. Wave 3-nya saya ekspektasikan akan berhenti di area $10. Kemudian kita akan ada wave 4, mungkin ke $7 ya. Dan yang terakhir kita akan ada wave 5. Nah, wave 5 ini harusnya kita akan naik melebihi area $10 ini. Jadi skenario yang mungkin terjadi dalam medium term-nya seperti ini ya, kita bisa manfaatkan. Nah, tapi untuk saat ini walaupun kita masih bisa naik sekitar 20%, ini risk-nya sudah terlalu besar ya. Karena kalau kita mau masuk di area sini, stop loss kita juga harus lumayan jauh. Nah, saya akan coba lihat di 4 jam ya. Jadi kalau kita mau masuk di area sini, ini risk to reward-nya kurang bagus ya. Karena kita cuma bisa ekspektasikan kenaikan mungkin sekitar 25%, dan stop loss kita harus taruh di sekitar 27%. Dan ini biasanya tidak ideal ya. Saya biasanya selalu anjurkan minimal 1:1 ya untuk loss dan reward yang bisa kita dapatkan. Nah, jadi untuk BCD saat ini saya tidak rekomendasiin lagi karena kenaikannya yang sudah eksponensial. Nah, tapi kita bisa coba masuk kembali ketika terjadi koreksi di wave 4. Nah, karena ketika koreksi ke wave 4 ini terjadi, biasanya kita akan ekspektasikan kenaikan ke wave 5. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk masuk. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk analisis BCD kali ini. Buat kalian yang mau join channel Telegram, kalian bisa langsung join ya melalui link di deskripsi video ini. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.